Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sadaqallahul 'azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Wa nahnu 'ala dhalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha min jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha asal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pemirsa yang budiman, pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala biqauli alhamdulillahi rabbil alamin. Kita diberikan panjang umur, napas dan udara yang sehat. Masya Allah, luar biasa. Nikmat Allah yang telah bercucuran dari sejak kita lahir, sejak kita dalam kandungan sampai lahir sampai detik ini, dan diganti generasi penerus. Nikmat Allah tidak ada henti-hentinya, sehingga Allah berfirman dalam kitabnya, andaikan kalian wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, andaikan kalian menghitung nikmatku maka kalian tidak akan pernah mampu, kata Allah. Begitu besar, begitu banyak, tidak terbatas nikmat yang Allah turunkan kepada kita. Oleh karena itu sepantasnya kita selalu berterima kasih, bersyukur kepada Allah. Tiap napas yang keluar, masuk lagi, keluar lagi, selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, berselawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqauli Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa yang budiman, kali ini akan kita berbicara tentang berbuat baik. Kata orang tua kita, guru-guru kita memberikan nasihat, kalau orang berbuat baik nanti sering berbuat baik di dunia ini, wa amilus solihah, itu nanti di akhirat pasti masuk ke dalam surganya. Tapi kalau sedikit berbuat baiknya, lebih banyak perbuatan yang jahat, perbuatan dosa, nah itu dipastikan masuk dalam neraka. Memang betul kan? Nah, kata orang tua kita, guru-guru kita seperti itu. Pertanyaannya sekarang, apakah ada orang yang berbuat baik tapi tetap masuk ke dalam neraka? Dan itu yang harus dipelajari ya. Ternyata setelah diselidiki dalam Al-Quran, ada para hadirin. Buktinya di mana? Buktinya Allah berfirman, tepatnya ada di surah ke-35 Fatir ayat 37. Ya kan? Dan mereka berteriak dalam api neraka. Berteriak. Bagaimana teriakannya? Rabbana akhrij alaina. Wahai Tuhan, tolong keluarkan kami dari neraka ini. Keluar ke dunia maksudnya. Kalau engkau keluarkan kami dari neraka ini menuju alam dunia, na'mal salihan, maka mereka berkata, kami pasti melakukan perbuatan amal yang baik, ghairul ladzi kunna na'mal, yang berlainan dengan perbuatan baik waktu kami hidup di dunia dulu. Berarti ini pernah berbuat baik namun tidak diterima oleh Allah, gitu maksudnya. Kenapa Allah tidak terima? Maka jawabannya, karena perbuatan baik mereka tidak sesuai dengan Al-Quran tentunya. Oleh karena itu kita berbuat baik butuh ilmu. Ilmu di mana ilmunya? Dalam Al-Quran.
Atau dan yang kedua dalam hadis Rasulullah SAW. Bagaimana sekarang nih cara berbuat baik menurut versi Al-Quran? Nah, itu yang penting. Maka hal ini Allah berfirman tepatnya ada di surah keempat An-Nisa ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Sembahlah Allah, tapi kamu jangan musyrik. Sembah Allah, jangan musyrik. Apa arti ini para hadirin? Ketika kalian, itu seakan-akan Allah bilang nih sama kita nih, ketika kalian wahai umat Islam tidak turun dari masjid, dari musalla, selain bekerja kan, terus ngaji, berzikir, umroh, haji, tidak turun dari musalla, dari masjid. Namun di sela-sela kehidupan bekerja, di sela-sela kehidupan berzikir tadi, kamu suka pergi ke dukun misalnya, atau percaya kepada benda-benda yang bertuah, itu musyrik namanya para hadirin. Musyrik itu ada tiga pada dasarnya, ada tiga golongan. Pertama syirik akbar, syirik yang besar. Yang kedua syirik asghar. Nabi bilang apa syirik asghar? Riya. Riya, ingin pujian, itu syirik kecil. Yang paling bahaya syirik khafi, syirik yang samar. Ini yang paling bahaya. Contoh apa itu syirik khafi? Merasa memiliki, suami milik istri, istri milik suami, anak milik orang tua milik anak. Apalagi harta milik saya, ya kan? Coba kita lihat di surah ke-42 Asy-Syura ayat 53, ya kan? Dengan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya langit semua dan isinya milik Allah, bumi dan isinya milik Allah. Kan gitu ya. Jadi kalau ketika umat manusia merasa memiliki di dunia ini bumi, padahal Allah bilang bumi dan isinya milik Allah. Terus langit dan isinya milik Allah. Sedangkan manusia di dunia ini merasa memiliki mobil milik saya, istri, suami milik saya. Itu syirik khafi para hadirin. Bagaimana yang benar? Yang benar adalah milik Allah. Katakan dalam hatimu milik Allah. Itu yang benar. Tapi ketika kalian atau kita lah semuanya pergi ke Bogor dalam rangka tadabbur alam, satu mobil, satu keluarga, suami istri, anak menantu cucu, sampai ke Bogor, di puncak sana dingin, minum kopi, berhenti dulu. Begitu bapak, ibu, anak-anak minum kopi di warung, makan makanan ya sarapan lah, tiba-tiba ada seseorang tetangga di sana bertanya sama kita, Bapak Ibu, ini mobil-mobil siapa? Ingat kata Ustadz, kalau dibilang milik saya syirik, akhirnya bilangnya milik Allah. Milik Allah. 1 jam kemudian hilang mobilnya. Kenapa hilang? Nggak ada yang memiliki. Jadi yang benar gimana jawabannya? Yang benar jawabannya adalah ini milik saya. Gitu. Ini isi saya, suami saya, anak saya, sawah saya. Tapi dalam hati kecilnya katakanlah bahwa semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa? Supaya tidak syirik khafi. Gitu maksudnya para hadirin ya. Baik. Nah, orang-orang seperti itu bagaimana pengertian wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a? Berarti berbuat baik kepada Allah terlebih dahulu. Kita hidup di dunia ini berbuat baik kepada Allah dengan cara satu, tidak musyrik. Orang yang beriman yang tidak musyrik kepada Allah, Allah sangat mencintai. Tidak musyrik. Yang kedua, selalu bersyukur kepadanya.
atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. 3, selalu pasrahkan diri kepada Allah apapun yang kita hadapi. 4, selalu bersabar apa yang kita hadapi. Itu. 5, selalu memuji Allah, berterima kasih kepada Allah. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Kata Imam Ghazali mengatakan, andaikan kamu hidup 1000 tahun dan kamu 1000 tahun itu bilang terima kasih ya Allah, tiap hari kamu bilang terima kasih, itu belum cukup. Apalagi jarang berterima kasih kepada Allah. Yang adanya kita mohon harta, pangkat, jabatan. Terima kasih kepada Allah jarang. Ayo, ngaku nih. Yang paling banyak kan mohon kepada Allah. Terima kasih jarang. Mestinya terima kasih dulu. Terima kasih ya Allah, Engkau telah memberikan penglihatan, pendengaran dan hati yang baik kepada hamba. Baru mohon ampunan dulu, jangan mohon harta belakangan. Mohon keimanan yang kuat, mohon kesehatan untuk ibadah, baru harta dan seterusnya para hadirin. Itu ya. Nah, ini contoh berbuat baik kepada Allah. Terus apakah gitu? Ketika umat manusia di dunia ini tidak mau berbuat baik kepada Allah, Allah sedih gitu. Allah bangkrut? Tidak. Demi Allah tidak. Justru orang yang bersyukur kepada Allah, berbuat baik kepada Allah, Allah kembalikan lagi sama kita. Surat Luqman 31 ayat 12. Walaqad atayna Luqmanal hikmata an yashkur lillah. Wa may yashkur fa innama yashkuru nafsi. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Dan sungguh-sungguh kami datangkan hikmah kepada Luqman untuk bersyukur kepada Allah. Terus Allah bilang nih, barang siapa yang bersyukur, ya kan, orang yang selalu bersyukur kepada Allah, terima kasih kepada Allah, selalu memuji Allah, selalu jauh dari maksiat, selalu tidak musyrik, itu artinya kan bersyukur. Terus Allah bilang itu, fa innama yashkuru li nafsi, sesungguhnya syukur itu untuk dirimu, bukan untuk diriku. Jadi ketika ada hamba Allah itu rajin beribadah, rajin bersyukur kepada Allah, bukan menguntungkan Allah. Keliru kalian. Kalau bilang untuk Allah, memang Allah butuh pada kalian, butuh sama kita? Tidak. Justru kita yang butuh Allah. Yang tepat itu karena Allah, karena mengharapkan, bukan untuk Allah. Ibadah kita bukan untuk Allah, tapi karena Allah, untuk mencapai ridha Allah, itu yang penting. Yang tepat maksudnya. Itu para hadirin ya. Seperti itulah. Terus kebalikannya ini, wa man kafara, barang siapa yang tidak mau bersyukur, ingkar kepada Allah, tidak mau sholat, tidak mau terima kasih kepada Allah kan, tidak mau baca Quran. Jangankan satu negara, saya katakan nih, seluruh dunia, jangan satu negara para hadirin, seluruh dunia, seluruh alam ini, tidak ada satupun orang yang bersyukur kepada Allah, tidak ada satupun orang yang melaksanakan sholat kepada Allah. Apa kata Allah itu? Fa innallaha ghaniyyun hamid, maka sesungguhnya Allah maha kaya, maha terpuji. Allah tidak berhenti jadi Tuhan. Kita yang rugi para hadirin. Jadi hakikat bersyukur bukan menguntungkan Allah, karena Allah sudah maha untung. Allah tidak butuh pada ciptaannya. Justru ciptaan itu sendiri yang butuh sama Allah. Itu maksudnya. Oke? Jangan dikira orang yang tidak sholat terus merugikan Allah. Tidak. Fa innallaha ghaniyyun hamid. Allah tidak berhenti jadi Tuhan. Allah tetap maha agung, al-azim, al-ali, maha tinggi, maha agung. Allah jadi maha pencipta para hadirin. Itu yang harus kita resapi dalam hidup ini. Ya kan? Ya, itu aja. Jadi itu yang pertama ya, berbuat baik kepada Allah. Yang kedua, berbuat baik kepada siapa hidup di dunia ini, maka jawabannya kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Dalam hadis qudsi dikatakan, laulaka ma khalaqtul aflak. Andaikan aku tidak ciptakan engkau Muhammad, sampai 2 kali Allah bilang, andaikan aku tidak ciptakan engkau Muhammad, aku tak ciptakan langit dan bumi serta isinya. Bayangin tuh, kalau Nabi Muhammad tidak ada,
nggak ada manusia, nggak ada malaikat, nggak ada surga, nggak ada neraka, nggak ada langit dan bumi. Oleh karena itu selalu berselawat kepada baginda Nabi. Terus apakah orang yang tidak baca selawat kepada Nabi rugi? Tidak juga. Karena Rasulullah SAW sudah jaminan dosa yang telah lalu, dosa yang akan datang diampuni oleh Allah. Bahkan orang yang tidak baca selawat itulah yang merugi. Orang yang baca selawat yang beruntung. Nabi tidak butuh selawat kita sebetulnya. Tapi orang yang baca selawat akan diberkati oleh Allah dan Rasulnya. Sesuai dengan sabda Rasulullah, barang siapa yang berselawat kepada aku 1 kali, maka dia mendapatkan selawat dari Allah 10 kali selawat. Barang siapa yang berselawat 10 kali padaku, maka dia mendapatkan 100 kali selawat dari Allah. Barang siapa yang rutin baca selawat kepada aku mi'ata marrah, 100 kali salawat, apa kata Nabi? Maka dia dibebaskan dari sifat munafik. Kenapa Nabi bilang begitu? Manusia ini selain dari Rasulullah masih ada benci, iri hati, dengki, hasud, dendam para hadirin. Sekalipun hajinya 1000 kali, 2000 kali, umrohnya 2000 kali, setiap kali kita bersedekah, tapi tidak bisa menghilangkan rasa iri hati, dengki. Baca selawat, sekalipun dia tidak mampu pergi haji ke Mekah, umrah tidak mampu, sering baca selawat akan meruntuhkan sifat-sifat yang tidak baik dalam hati. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Allahu Akbar. Itu yang kedua ya. Berbuat baik kepada siapa hidup di dunia ini, maka jawabannya berbuat baik kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Selalu dengan cara apa? Berselawat kepada baginda Nabi. Yang kedua, mengikuti akhlaknya. Jadi kalau ingin berbuat baik kepada baginda Nabi, caranya harus mengikuti akhlak Nabi. Baca selawat tapi akhlaknya tidak niru baginda Nabi. Itu belum sempurna para hadirin, terutama saya pribadi. Ya. 3, ini penting nih, kepada orang tua kita. Berbuat baik kepada ayah dan ibunda kita. Ya. Berbuat baik kepada orang tua kita. Kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya-nya, andaikan kalian mempunyai harta seluas langit dan bumi, diberikan kepada ayah dan ibumu untuk membalas budinya, belum cukup para hadirin, kata beliau itu. Masya Allah, kadang-kadang kita membentaknya, melawannya. Allahu Akbar. Ini yang soleh, anak yang soleh, berikan hartanya kepada ayah dan ibu kita, belum cukup. Nah, harta itu seluasnya seperti langit dan bumi, belum cukup berbakti kepada ayah dan ibu, terutama kepada ibu kita para hadirin. Ya Allah ya Rabb. Terus siapa lagi? Habis itu karib kerabat, artinya suami, istri, anak, menantu, cucu, kepada anak-anak yatim, kepada orang miskin, tetangga dekat, tetangga jauh, hamba sahaya, ibnu sabil. Ya. Terus Allah bilang ayat terakhir itu, jika kalian tidak bisa berbuat baik, tidak mau berbuat baik, tidak berbuat demikian, artinya tidak mau berbuat baik, maka kalian termasuk orang yang sombong, kata Allah itu. Sombong ada di neraka, surat 16 ayat 28 dan 29 An-Nahl. Mudah-mudahan kita selalu berbuat baik sehingga tidak dikategorikan oleh Allah menjadi orang-orang yang sombong. Saya kira itu para hadirin. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas perhatian. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya pribadi, Al-Fakir. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.